Bab 437. Roh Pedang, perubahan mengejutkan wilayah selatan. Di bagian belakang Sekte Pedang, di lembah Qingfeng, si pengembara melayang di udara, tubuh bagian bawah menghilang, hanya tubuh bagian atas yang tersisa, dan tubuh bagian atas semakin ringan dan semakin transparan, seolah-olah akan menghilang di udara setiap saat. Aku harap kamu bisa melindungi Sekte Pedang untukku. Si pengembara sangat lugas, tanpa basa-basi. Warrior yang tertegun, lalu dengan tegas menggelengkan kepalanya dan berkata, Junior hanyalah alam spiritual, bagaimana bisa melindungi Sekte Pedang? Meskipun vitalitas Sekte Pedang terluka parah saat ini, tetapi onta yang kurus kering tetap lebih besar dari kuda. Anggota Sekte Pedang sekarang masih banyak, apalagi Sekte Pedang juga punya Master Alam Kaisar, mustahil dia bisa menjaga Sekte Pedang. Lagi pula, kalaupun dia mampu, kenapa dia harus melindungi Sekte Pedang? Jika bukan karena Shila King, dia masih ingin membantu Partai Yuan dan yang lainnya menghancurkan Sekte Pedang. Dia tidak memiliki kesan bagus untuk 6 kekuatan besar. Tahukah kamu keterampilan pedang apa yang kukirimkan lewat roh? Kata si pengembara tiba-tiba. Keterampilan pedang apa? Kelopak mata warrior yang berkedut, dia sangat penasaran dengan pedang itu. Karena pedang itu tidak menggunakan energi hitam sedikit pun, justru mengeluarkan energi pedang tanpa menggunakan energi hitam, yang membuat warrior yang kaget sekaligus ragu. Si pengembara tersenyum, dan berkata, itu adalah keterampilan roh, tepatnya, keterampilan roh pedang. Keterampilan roh pedang yang terdiri dari roh dan kekuatan roh dan daya pikirnya sendiri, mengabaikan tubuh fisik, kecuali senjata hitam untuk pertahanan keterampilan roh, jika tidak, maka dapat mengabaikan senjata langit tingkat atas. Tentu saja, premisnya adalah keterampilan roh pedang kamu cukup kuat. Keterampilan roh pedang. Bukankah ini mirip dengan mantra 3 kata Irenean? Warrior yang tergoda, mengabaikan pertahanan, mengabaikan senjata hitam umum, 2 poin ini cukup untuk membuat dia tergoda. Bayangkan saja, jika menggunakan pedang aneh di pusaran pusat energi untuk memacu keterampilan roh pedang ini, apa efeknya? Dalam keadaan yang tidak terduga, khawatirnya itu bisa membunuh Master Alam Bangsawan dalam hitungan detik. Warrior yang menghela nafas pelan, lalu berkata, Senior, ajukan penawaranmu. Senyum di wajah si pengembara menjadi lebih cerah, mengatakan, kamu mengerti domain pedang dan kecermelangan niat pedang, dan kamu telah menguasai jiwa pedang pembunuh yang paling tangguh di antara jiwa pedang. Bakatmu memang tidak lebih lemah dariku. Sayang sekali kamu tidak mengerti roh pedang. Tentu saja, ini mungkin agak berlebihan untukmu. Ketahuilah, roh pedang itu aku sadari ketika aku berada di puncak alam bangsawan. Roh pedang. Warrior yang bertanya dengan bingung, apa itu? Jiwa pedang setara dengan saripati, energi dan semangat pedang. Dapat menggandakan kekuatan energi pedang dan keterampilan pedang, sedangkan roh pedang setara dengan roh hidupnya pedang, membuat pedang dan keterampilan pedang tidak lagi sekedar benda mati, berikan mereka hidup yang baru. Tentunya yang terpenting setelah menguasai roh pedang, bisa menggunakan energi, semangat, tenaga dan pikiran sendiri, yaitu jiwa pedang, sehingga keempatnya bisa berubah menjadi substansi, menjadi bentuk teknik lain di luar dari keterampilan hitam. Ucap si pengembara pelan. Warrior yang tersenyum kecut. Ternyata ilmu pedang masih memiliki begitu banyak metode. Tampaknya dia masih memiliki jalan yang sangat panjang untuk menempuh jalan ilmu pedang. Aku bisa membuatmu mengerti roh pedang dengan cepat, kata si pengembara tiba-tiba. Warrior yang tidak memiliki kegembiraan, tidak ada yang bisa diterima secara sia-sia di dunia,
dan si pengembara di depannya berkata demikian, seharusnya ada beberapa syarat. Benar saja, setelah mengatakan itu, si pengembara berkata lagi, aku hanya punya satu syarat. Di masa depan, aku harap kamu akan pergi ke ujung paling utara di wilayah tengah, ada istana jauh di bawah tanah di sana. Di istana, ada orang bernama Belahuan, jika dia masih hidup, minta maaf padanya atas namaku. Jika dia sudah mati, lupakan saja. Warrior yang sedikit terkejut. Awalnya, dia mengira si pengembara akan menyuruhnya membantu sekte pedang, dan meminta bergabung dengan sekte pedang, tetapi dia tidak menyangka bahwa kondisi pihak lain ternyata memintanya meminta maaf atas namanya. Setelah merenung, warrior yang berkata, aku setuju. Tidak ada alasan untuk menolak, hanya permintaan maaf, bukan masalah besar. Selain itu, karena Belahuan telah bertemu dengan leluhur pendiri sekte pedang ini, kemungkinan pihak lain untuk tetap hidup seharusnya sangat kecil. Si pengembara mengangguk, bagian atas tubuhnya hampir transparan. Senior, apakah Anda masih hidup? Warrior yang bertanya tiba-tiba. Setelah leluhur pendiri sekte pedang menerobos jalan langit, dia menghilang di dunia ini. Apakah dia meninggalkan dunia ini atau mati? Ini selalu menjadi misteri. Si pengembara menggelengkan kepalanya, dan berkata, entah, jangan berekspresi terkejut seperti ini, tahukah kamu, aku hanya secercah roh, sangat sedikit kenangan yang tersimpan dalam roh ini, mengenai banyak hal dan tentang tubuhku, banyak memori yang tidak ada di untaian rohku ini. Berbicara tentang ini, si pengembara berhenti dan berkata, jangan dengan mudah menerobos jalan langit. Sekalipun ingin menerobosnya, jiwa pedang dan domain pedang harus ditingkatkan hingga tingkat kesempurnaan, ingat. Warrior yang ingin bertanya mengapa, tetapi sebelum berbicara, si pengembara melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak punya banyak waktu. Nanti, aku akan menghilangkan semua kesadaran subjektif dari untaian roh ini, dan kemudian kamu akan menelan roh aku. Dalam untaian roh ini, terdapat cara memahami roh pedang dan keterampilan pedang yang aku gunakan saat itu, serta pemahaman dan pencerahanku tentang ilmu pedang, seharusnya bermanfaat bagi kamu. Setelah berbicara, si pengembara tidak menunggu warrior yang menjawab, bagian atas tubuhnya tiba-tiba menyusut, mengembun menjadi titik terang, dan kemudian langsung terbenam di alis warrior yang. Wajah warrior yang tiba-tiba menjadi terdistorsi, karena ingatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke otaknya, dan dampaknya sangat mengerikan, dan itu langsung ditujukan ke otak. Setelah waktu yang lama, wajah warrior yang berangsur-angsur kembali normal. Memori untaian roh si pengembara, selain berbagai keterampilan pedang tingkat tinggi, beberapa wawasan dan pengalamannya tentang ilmu pedang, juga ada beberapa kenangan benua pendekar hitam, seperti makam Dewa Alam Baka dari Jeuyu, juga ada tempat-tempat seperti Gunung Dewa Pendekar, Gunung Kaisar Pedang, Del. Leluhur pendiri sekte pedang semuanya memiliki kenangan akan tempat-tempat ini. Tentu saja, yang lebih penting adalah yang disebut roh pedang. Ternyata roh pedang dan jiwa pedang memiliki kesamaan, keduanya sejenis bentuk pemikiran, bedanya roh pedang terdiri dari roh pemikiran. Sederhananya, untuk menguasai roh pedang harus menguasai jiwa pedang terlebih dahulu, karena kultivasi roh membutuhkan metode kultivasi roh dan pendampingan jiwa pedang. Teknik roh ada di ingatan si pengembara, jiwa pedang, dia juga. Sisanya hanya masalah kultivasi dan waktu. Tiba-tiba, warrior yang berbalik, hanya untuk melihat tidak jauh di sana, tidak tahu kapan Sheila King sudah berdiri di sana. Warrior yang berjalan mendekat, mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Sheila King. Sheila King berjuang sedikit, dan melihat bahwa dia tidak bisa melepaskan diri,
dia membiarkan tangannya dipegang oleh warrior yang. Melihat wanita di depannya, warrior yang merasa sedikit emosional di hatinya. Dulu, dia ingin menarik wanita di depannya dalam pelukannya berkali-kali, tetapi sekarang dia akhirnya bisa melakukannya. Tentu saja, terhadap wanita di depannya, dia masih merasa sedikit bersalah, karena dia tidak bisa setia pada satu wanita. Meskipun sudah umum di benua pendekar hitam untuk memiliki 3 atau 4 istri, wanita mana yang ingin berbagi pasangan Tao dengan orang lain? Dan dia adalah wanita yang sempurna dalam penampilan dan kekuatan. Namun saat ini dia hanya bisa merasa bersalah, karena tidak mungkin baginya untuk meninggalkan Clara Xiao atau Sheila King. Sambil menggelengkan kepalanya, warrior yang menghilangkan pikiran di benaknya, ini bukan waktunya untuk memikirkannya. Sekarang, dia masih memiliki banyak hal. Sudah berapa lama kamu di sini? Warrior yang bertanya. Sheila King menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata, "Terima kasih." Warrior yang tahu apa yang dia maksud dengan terima kasih, dan sekarang pura-pura tidak senang. "Sheila, apakah kita harus bersikap sopan? Aku berterima kasih atas nama Sekte Pedang," kata Sheila King. Warrior yang tertawa kecil dan berkata, "Kalau begitu itu bahkan lebih tidak perlu. Alasan mengapa aku maju untuk bekerja sama dengan senior adalah karena aku tidak ingin melihat kamu sedih dan menderita, bukan karena Sekte Pedang. Jika bukan demi kamu, aku mungkin akan tetap di sana dan membunuh beberapa murid Sekte Pedang diam-diam untuk melampiaskan amarah. Tahukah kamu, bagaimana Sekte Pedang memperlakukanku saat itu?" Sheila King memegang tangan warrior yang dengan punggung tangannya, menatap warrior yang dan berbisik pelan, "Tidak akan terjadi lagi, orang Sekte Pedang yang berani melawanmu di masa depan, aku akan bunuh semua." Meskipun suaranya ringan, itu tidak terbantahkan. Warrior yang sedikit terkejut, dan kemudian dengan bercanda berkata, "Bagaimana jika ayahmu menentangku? Kalau begitu aku akan meninggalkan Sekte Pedang bersamamu." Sheila King mengambil inisiatif untuk merentangkan tangannya di pinggang warrior yang, membenamkan kepalanya di lengan warrior yang, dan berbisik pelan, "Saat kamu maju, aku tahu, aku sangat penting di hatimu. Kamu bisa mengubah dirimu dan merugikan dirimu untukku. Saat itu, aku tahu bahwa aku tidak salah menilai orang. Mulai sekarang, di hatiku, kamu dan anak kita adalah yang terpenting, yang lain, aku tidak ingin peduli lagi." Warrior yang sangat tersentuh. Tiba-tiba, matanya terbuka lebar, dan dia dengan lembut mendorong Sheila King menjauh, dengan terkejut berkata, "Anak. Sheila, anak. Apa maksudmu?" Wajah Sheila King memerah, lalu dia menarik tangan warrior yang dan menekannya di perutnya. Ketika dia menyentuh perut Sheila King, warrior yang tertegun. Bahkan melalui pakaiannya, warrior yang bisa merasakan kehalusan perut Sheila King. Tentu saja, yang lebih penting, dia merasakan tonjolan abnormal di perut itu. Bagaimana perasaan warrior yang saat ini? Kebahagiaan dan kegembiraan memenuhi setiap sel di tubuhnya. Haha. Warrior yang langsung mengendong Sheila King, melompat ke depan, dan mengangkat pedangnya. Pada saat ini, warrior yang gembira seperti anak kecil. Sheila King juga menunjukkan senyum langka di wajahnya. Setelah beberapa lama, warrior yang jatuh ke tanah setelah bersemangat, dengan lengannya di pinggang Sheila King, dia tersenyum berkata, "Sheila, kita hanya melakukannya sekali, dan kamu benar-benar hamil. Kamu terlalu hebat." "Tidak, aku juga sangat hebat." Wajah Sheila King memerah lagi, tangannya meremas tangan warrior yang dengan erat. Dia masih sedikit tidak nyaman dengan lelucon warrior yang, tetapi dia tidak merasa jijik.
Warrior yang masih ingin mengatakan sesuatu, pada saat ini, ruang di depannya berfluktuasi, dan sebuah pesan jatuh ke dalam pikirannya. Ini adalah jimat transmisi suara. Sesaat kemudian, senyum di wajah warrior yang perlahan memudar, tergantikan dengan ekspresi serius. Ada apa? Sheila King bertanya dengan lembut. Kekaisaran Qin telah bertindak. Warrior yang menghela nafas pelan, dia akhirnya menunggu kesempatan ini. Bersambung.